Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Fatihatun Aminah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Atin dan hadis tentang silaturahmi pada bab 1 kelas 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu ada 10. Yang pertama membaca Quran Surah Atin dengan tartil, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah Atin dengan baik, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surah Atin dengan baik, menuliskan Surah Atin dengan baik, menghafal Quran Surah Atin dengan lancar, membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik, menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan baik, dan yang terakhir adalah menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Dalam Quran Surah Atin ada asbabun nuzul, yaitu terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal bagi orang yang sudah tua, renta, atau pikun. Asbabun nuzul Quran Surah Atin diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surah Atin turun berkenaan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan orang yang sudah pikun. Di antara sahabat Rasulullah SAW, banyak orang tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakan kepada Rasulullah SAW. Melalui Quran Surah Atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Selanjutnya, mari membaca Quran Surah Atin. Bu Guru akan mencontohkan terlebih dahulu ya, kemudian nanti anak-anak tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang giliran anak-anak ya untuk meniraukan. Terjemah dari Quran Surah Atin. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak, demikian adalah terjemah Quran Surah Atin. Kemudian, hukum bacaan apa saja sih yang ada dalam Surah Atin? Yang pertama, yaitu idhar.
Idhar artinya jelas. Contoh bacaannya yaitu Tayron ababil. Pada kata Tayron ada fathah tanwin bertemu alif. Itu termasuk bacaan idhar dan harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung atau samar. Yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar. Ada pada bacaan min sijil. Di situ ada nun sukun bertemu dengan sin. Bacaannya samar. Selanjutnya ada idgham bi hunnah. Idgham memasukkan bi dengan hunnah berdengung. Jadi memasukkan dengan berdengung. Ada pada kata ka'asfim ma'kul. Fim kasrah tanwin bertemu dengan mim. Memasukkan ke huruf mim dengan berdengung. Jadi dibacanya dengan berdengung. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Ada pada kalimat walam yakul lahu. Nun sukun bertemu lam. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua bila dengan tidak berdengung. Bila gunnah dengan tidak berdengung. Jadi tidak boleh dibaca walam yakul lahu. Tidak boleh, harus dibaca jelas. Walam yakul lahu. Karena dibaca dengan tidak dengung. Kemudian yang terakhir yaitu iqlab. Mim ba'di, nun sukun bertemu dengan ba. Itu contoh hukum bacaan yang ada di dalam Quran surah At-Tin.